Assa- Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya para penontonku. Apa kabar? Semoga saja dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia. Hari ini aku pengen sedikit cerita tentang uji kompetensi jabatan fungsional. Apa itu jabatan fungsional? Nah, kalau saat ini PNS itu udah bukan lagi semata-mata jabatan terstruktur. Kalau zaman dulu itu kan jabatan di PNS kan ya udah setiap 4 tahun sekali pasti akan naik jabatan. Terus ada kepala eselonnya, bukan kepala tapi eselon ya, sampai eselon 4, eselon 3, eselon 2 dan eselon 1. Dan saat ini PNS itu udah ada perubahan lah ya untuk lebih baik gitu ya. Sebenarnya pro kontra juga sih hal ini gitu kan. Dimana bahwa ada beberapa yang tidak bisa naik lagi, tidak bisa untuk melanjutkannya lagi dengan syarat-syarat yang tertentu gitu kan ya. Kalau zaman dulu kan kita PNS selama 4 tahun itu pasti akan naik kan, misalnya dari 3A naik ke 3B, terus naik lanjut lagi. Terus kalau misalnya memang ada berkesempatan untuk menjadi eselon 4, berarti naik menjadi eselon 4. Ada kesempatan lagi naik ke eselon 3 seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, kali ini aku ingin cerita sedikit pengalaman aku terjun dari pegawai swasta di sebuah perkebunan kelapa sawit. Terus daftar PNS lolos. Sekarang menjadi PNS di Kementerian Perdagangan. Aku itu awal mendaftar nih ya, jujur banget, aku sama sekali nggak tahu dan emang nggak cari tahu. Itu salahnya aku juga. Dari awal aku sudah salah bahwa aku tidak mencari tahu lebih detail apa itu jabatan, apa itu ketersediaan di informasinya, apa itu gajinya itu berapa, pekerjaannya itu seperti apa. Itu aku memang sama sekali blank. Aku tidak pernah mencari tahu sebelumnya karena aku saat mendaftar PNS itu masih berstatus pegawai di swasta ya. Dan aku daftar itu mepet juga waktunya, akhir-akhir mau tutup pendaftaran. Jadinya aku kayak ayo udahlah, pas lihat-lihat instansi mana yang buka, ternyata ada Kementerian Perdagangan, ada jurusan aku juga di situ, hubungan internasional. Kemudian aku hanya sekilas saja, oh perdagangan, ya udahlah, masih relate dengan keseharian aku bekerja di perusahaan kelapa sawit ini. Ya udah, akhirnya aku daftar. Saat itu hak jabat aku memilih memang yang formasinya paling banyak. Nah, jabatannya itu fasilitator perdagangan. Nah, di sini aku bener-bener nggak tahu itu jabatan fungsional atau umum atau itu fungsional tertentu, aku sama sekali nggak lihat. Aku daftar, ternyata setelah masuk itu ada yang namanya fungsional tertentu ya. Dan jabatan yang aku daftar, fasilitator perdagangan, itu masih sebagai jabatan pelaksana. Yang mana dari jabatan tersebut, perbedaan jabatan berpengaruh ke gaji. Ternyata gaji itu di PNS ada golongan-golongannya juga. Nah, golongan-golongannya ini kalau yang jabatan fasilitator perdagangan pelaksana itu masih di golongan 7. Golongan 7. Nah, berbeda dengan fungsional tertentu nih. Itu sudah masuk ke jabatan 8. Gajinya ada lagi beberapa fungsional tertentu itu sudah masuk ke jabatan golongan yang ke-9. Itu beda lagi. Nggak semuanya itu sama.
kalian harus perhatikan perbedaan nama jabatan, fungsional, perbedaan golongannya gaji, itu akan mempengaruhi ke penghasilan kalian ya. Oke, setelah aku masuk di PNS sebagai fasilitator perdagangan selama 4 tahun ini, aku nggak dapat gaji jabatan fungsional itu aku nggak dapat karena aku masih pelaksana, belum memiliki jabatan fungsional tertentu tersebut. Di Kementerian Perdagangan itu ada banyak sekali jabatan fungsional ya, macam-macam. Ada analis perdagangan, ada pranata humas, ada negosiator, ada kebijakan apa gitu. Aku juga nggak hafal semuanya jabatan fungsional yang ada. Nah, aku pribadi memang dari awal sudah pengen memilih, sebenarnya ada dua ya, antara pranata humas ataupun analis perdagangan. Akhirnya setelah 4 tahun ini berjalan, jadi aduh, aku agak bingung sih menceritakannya ya. Ini ntar kalian sendiri yang akan mencernanya ya. Timeline-nya itu, aku masuk sebagai fasilitator perdagangan. Kemudian kan ada namanya, saat dulu aku masuk pertama itu adanya namanya in passing, perpindahan dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional. Itu namanya in passing. Itu tuh kayak ada syarat-syaratnya lagi dan lain sebagainya. Terus berjalannya waktu, ternyata berubah lagi kebijakannya menjadi namanya uji kompetensi, UKOM, disingkatnya UKOM, uji kompetensi. Nah, kenapa UKOM harus UKOM? Ya karena untuk naik ke bukan naik sih ya, karena untuk berpindah jabatan dari pelaksana ke fungsional. Nah, kenapa UKOM juga bisa juga akan naik dari, misalnya jabatan fungsional itu kan ada macam-macam nih, ada ahli pertama, ada ahli muda, ada ahli madya. Nah, misalnya dari ahli muda mau naik ke ahli madya itu juga harus mengikuti UKOM. Tidak hanya perpindahan jabatan ya, tidak hanya perpindahan jabatan, tapi ada kenaikan jenjang. Berbeda dengan golongan. Golongan itu 3A, 3B, 3C, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini selesai? Ya. Terus, perhitungan angka kredit. Ada lagi kan, perhitungan angka kredit yang amat sangat ribet itu sebenarnya kan. Ya, begitulah ya namanya PNS zaman sekarang. Nggak seperti zaman dulu lagi yang hanya menunggu 4 tahun akan terus tetap naik. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya bisa ada yang lebih bisa dipercepat, ada juga yang ya udah sesuai juga sih, sama sebenarnya. Cuma ini ada perhitungan angka kreditnya. Angka kredit itu apa sih? Jadi setiap bulan kita kan mengisi namanya SKP ya kan. Nah, dari penilaian SKP itu setiap tahun ya menjadi nilai angka kredit di masing-masing pegawai negeri sipil yang sudah memiliki jabatan fungsional. Nah, terus habis itu setelah kalau keputusan aku nih ya, saat itu berpikirnya bahwa setelah berdiskusi juga dengan tim kepegawaian terus sama teman-teman yang lain. Jadi waktu itu sebenarnya bisa aja aku UKOM itu di saat tahun ke-3, karena kan tahun pertama masih CPNS, setelah pengangkatan CPNS menjadi PNS di tahun kedua kan, berarti kan tahun kedua menjadi salah satu syarat untuk uji kompetensi adalah telah bekerja di bidang tersebut, di jabatan fungsional yang akan dituju itu minimalnya 2 tahun. Jadi kan paling enggak tahun pertama masih CPNS, tahun kedua baru PNS, berarti kan paling enggak tahun ketiga yang benar-benar baru dihitung kita bisa mengajukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional.
Nah, tahun ketiga ini sebenarnya sudah ada banyak teman-teman aku yang mengikuti uji kompetensi. Namun, kenapa saat tahun ketiga ini aku nggak ikut? Karena pada saat itu